Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abi 18 ya? Wa an abi Dzarin Jundubin bin Junadah, dari Abi Dzar Jundub bin Junadah. Wa abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan juga dari Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal. Jadi dua nih ya orangnya. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu apa konsekuensi, apa manfaatnya? Haitsuma kunta, gitu dulu ya. Enggak ada di sini, di sana ayatnya. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Begitu terjemahnya kita ya. Ya, begitu terjemahnya. Dengan ya, soalnya ini kan itabi sayyi'atal hasanata. Bahasa terjemahan kita tamhuha, maka kebaikan itu akan dapat menghapus hak keburukan. Jadi ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka akan dapat menghapusnya. Maksudnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'di nusakh hasanun sahihun. Enggak ada, bukan begitu. Jadi maksudnya kan cuma wat bil sayyiati hasanata, dan ikutilah kebaikan ya, ikutilah keburukan dengan kebaikan, begitu. Ngerti itu maksudnya ya? Ini kita habis melakukan perbuatan buruk, terus kita susulin dengan yang baik gitu, gimana gitu? Iya. Tamhuha, nanti tamhu hasanat itu akan menghapus keburukan. Kalimatnya kan begini, wa atbi'i, dan ikutilah as-sayyi'ata, akan kejelekan, al-hasanata, akan kebaikan. Kan sayyi'at jelek ya, hasanat baik, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus hak keburukan, begitu artinya. Tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini hadis sangat baik sekali ya. Nah, karena kenapa? Ada 3 hak. Pertama hak Allah, kedua hak kita mukallaf, ketiga hak hamba Allah. Hak Allah apa? Kalau hak Allah berarti kewajiban kita ya. Hak Allah adalah bertakwalah kamu kepada Allah, di mana saja kamu berada. Tidak dijelaskan manfaatnya, nanti di hadis lain dijelaskan. Yang kedua apa? Dan kita nih tentang hak mukallaf, ikutilah keburukan kamu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Itu namanya hak mukallaf, hak diri kita. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah
dengan akhlak yang baik. Nah, ini artinya hak seorang hamba. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Pengertiannya takwa kita sudah tahu ya. Sebenarnya arti takwa itu macam-macam orang memahaminya. Karena ada yang mengatakan asal katanya waqo, yaqi, wiqoyah, menjaga. Jadi kalau bertakwa adalah engkau menjadikan dirimu ya sebagai wiqoyah daripada azab Allah. Kau jadikan dirimu sebagai penghalang daripada siksa neraka. Maka kadang-kadang ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Diterjemahkan suka takut. Takutlah kamu kepada Allah. Kadang-kadang ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Begitu. Ini penyesuaian dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Ini suatu tingkat keimanan yang cukup baik. Sebab begini, terkadang orang bertakwa kepada Allah, di tempat orang ramai dia bertakwa, di tempat orang banyak dia bertakwa. Ketika sendirian dia enggak bertakwa. Jadi itu, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Apakah di tempat orang banyak atau di enggak ada orang, tetap kita harus bertakwa kepada Allah. Nah, kan ini yang saya katakan suatu keimanan yang cukup sempurna. Karena orang yang selalu menyadari dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Satu. Yang kedua, bukan hanya sadar seperti itu, juga dia tingkatkan seluruh aktivitasnya atau kita khususkan seluruh ibadahnya dia tujukan kepada Allah. Jadi kalau dia ibadahnya dia tujukan kepada Allah, ini sudah benar-benar murni seperti itu, maka dia tidak memandang kepada manusia. Jadi ada orang kagak karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kan ini hebat sekali. Kita kan nggak bisa begitu. Kita belum sampai begitu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, nggak terpengaruh lagi kepada orang lain, nggak terpengaruh kepada makhluk. Ketika kita menjauhi perbuatan maksiat, ya kita tidak lagi mempertimbangkan penilaian makhluk. Kalau kita masih kan pertimbangan makhluk, yang suka saya katakan kita kurangi dikit untuk kita luruskan iman kita. Nanti malu apa kata orang gitu ya. Artinya kan kita mempertimbangkan orang tuh masih ya. Yang begitu kita kurangin. Tapi caranya adalah dengan pertimbangannya kepada Allah. Caranya begitu, bukan malu apa kata orang, ini malah cuek aja orang, bukan begitu, bukannya cuek maksud saya. Pertimbangan kita itu jangan selalu kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Apa kata orang nanti nggak usah dipikirin, Allah yang penting anda pikirin, begitu. Bukan dihindari itu malah menjadi cuek. Karena kita masih mempertimbangkan kepada makhluk. Ada apa seperti itu? Iman kita belum bulat. Nanti mungkin hadis yang kedua itu kita akan dikuatkan lagi ya, yang kedua. Kalau sudah bisa kayak begitu luar biasa. Terus ikutilah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan dapat menghapus keburukan. Ini yang dalam hal biasa kita udah paham lah ya. Setiap kebaikan kita ikuti dengan setiap keburukan kita ikuti dengan kebaikan, nanti lama-lama akan baik. Ada orang
kita pernah memperlakukan orang itu dengan perlakuan yang kurang baik. Kemudian lalu kita ikuti dengan apa? Selanjutnya kita selalu berbuat baik kepada dia, kita tolong, kita bantu. Lama-lama kan dia akan terhapus kan. Oh benar-benar dia kayak begitu. Itu kalau manusia yang nyata. Tetapi dalam hal ini ada, kalau ulama saya baca di kitab ini dikatakan bukan itu. Jadi ini artinya kebaikan dapat menghapus keburukan. Artinya ibadah dapat menghapus dosa, begitu. Jadi kalau kamu berdosa, terus saja kamu beribadah kepada Allah. Nah, ini dikasih contoh nih. Yang dimaksud kebaikan di sini apa? Kebaikan di sini sholat. Jadi kalau kamu punya dosa kecil, lalu kamu laksanakan sholat, maka dosa-dosa itu akan menjadi hapus, terhilang. Bagaimana pendapatmu? Kata Rasul kepada seandainya di depan rumah kamu ada sungai yang mengalir. Setiap hari kamu mandi di sungai itu 5 kali. Kira-kira kamu bersih apa enggak? Bersih ya Rasulullah. Begitu juga dirimu. Kalau kamu melakukan suatu perbuatan dosa kecil, tiap hari kamu sholat. Berapa kali? 5 kali. Ya mau enggak mau dosa-dosa kecilnya itu akan hilang. Kayak begitu. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil itu kita sudah tahu ya. Karena ada ulama yang disepakati itu dosa-dosa kecil. Ada ulama yang mengatakan lantaran kalau dosa besar itu dihapusnya perlu dengan taubat begitu. Jadi perlu dengan taubat. Kalau memang dosa besar itu bisa dihapusnya dengan ibadah mah enak dong. Korupsi aja kita yang banyak. Udah begitu kita sholat dimaafin, nggak bisa. Kalau korupsi begitu dosa besar. Caranya nggak bisa dengan ibadat. Yang ngambil misalnya uang 100 juta, 10 juta dia pakai buat apa? Nyumbang masjid. Anak yatim 10 juta, dia ngambil itu 100 juta. Berarti kan bisa bersih tuh kayak gitu, nggak bisa. Kemarin udah saya sampaikan ya, malah itu bukannya ada pahala tetapi dosa dapatnya. Kalau kita kasih anak yatim tuh nggak tahu ya uang itu uang haram, dia makan, berarti anak yatim itu makan yang haram, meracuni anak yatim seperti itu. Begitu yang haram itu udah nggak bisa kita olah, pokoknya harus kayak gitu. Itu ya yang tampuha. Jadi kebaikan itu dapat menghapus dosa. Kayak apa lagi yang kita sering dengar, puasa ya. Siapa orang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ada ayat lain mengatakan wa ma ta'akhkhar. Dan dosa-dosa yang akan datang juga kamu akan dilindungi. Jadi tidak terjerumus kepada perbuatan yang dosa. Itu hak diri kita. Hak mukallaf diri kita. Yang ketiga, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Pergaulilah orang dengan akhlak yang baik gitu. Kita diperintahkan untuk mempergauli orang dengan akhlak yang baik. Ini perintahnya kayak begitu. Biarin orang lain tidak berlaku baik, tetapi kita harus berlaku baik saja kepada dia. Jadi kalau ungkapannya yang biasa kita katakan, nggak ada masalah kalau orang menzolimi kita, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu kalau kita zolimi orang lain. Nggak ada masalah kalau kita dihina itu sama orang lain, nggak ada masalah bagi kita. Yang ada masalah kalau kita menghina orang lain, itu baru masalah begitu. Tapi sikap kita udah sampai di situ apa belum? Itu baru teori doang ya, harus kita terapkan. Nggak ada masalah kalau kita dihina sama orang lain. Wow, kata-kata masalah itu, wow, jadi marah. Nah ini kita belum sampai, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan menghina dia. Jadi
ikutilah itu, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini ada kisah sedikit ini, Bapak saya sampaikan, masih ada waktu dikit. Sini dikatakan tentang ada seseorang datang kepada Umar, sering mungkin kita dengar ya. Ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab. Ada datang kepada Umar bin Khattab, dia mau ngaduin tentang istrinya. Oh ini kalau Nabi mah ini yang bilang begini nih, kalau Nabi dulu deh satu. Karena Rasulullah SAW sadidul lutfi bin nisa'i. Nabi itu sangat lembut sekali pergaulannya, menggauli istrinya gitu ya. Wa qala ayyuma rajulin sabara ala su'i khuluqi imraatihi. Nabi berkata, siapa saja seorang suami yang sabar terhadap kejelekan akhlak istrinya, a'tallahu minal ajri mitla ma utiya Ayyub alaihi salam fi balaihi. Maka Allah akan berikan dia balasannya ya sama dengan balasan yang diberikan kepada Nabi Ayub dalam menerima bala. Luar biasa kan Nabi Ayub sabarnya, luar biasa pahalanya Nabi Ayub itu. Nah begitu juga katanya, kalau kita sabar dengan kelakuan buruknya akhlak istri kita, kita akan dapat pahala yang sangat besar. Lalu kebalikannya sekarang ya, wa ayyuma imra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, wanita mana saja yang sabar terhadap keburukan akhlak suaminya, a'tahallahu minal ajri misla ma utiya Asiyata binti Mazahim imra'ata Fir'aun. Wanita mana saja yang sabar terhadap buruk akhlak suaminya, Allah akan berikan dia pahala sama dengan pahala yang diberikan kepada Asiyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun. Kita tahu istrinya Fir'aun dikasih pahala kayak begitu. Ya, luar biasa kan ini Asiyah istri Fir'aun ini punya luar suami yang kayak begitu ya, yang durhakanya besar sekali pahalanya kayak begitu. Cuma kita nggak sanggup ini. Ini khaliqin nas ya. Jadi ini dianggap caranya begitu, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, begitu caranya dia. Nah, ketika ada seorang datang katanya, Hukiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu yasku ilahi khalqa zaujatihi. Ada orang datang ke rumah Umar bin Khattab. Jadi khalifah dia mau datang mengadu tentang kelakuan buruk istrinya. Faqapa bibabihi, lalu dia berdiri di depan pintunya Umar yantadiru, untuk menunggu gitu ya. Baru mau masuk gitu, sami'a imra'atahu tastatilu alaihi bilisani, dia dengar nih yang mau Umar apa, dia dengar istrinya Umar bin Khattab lagi ngomel aja. Gimana tuh, dia mengadu ngejelekin istrinya, tahu-tahu begitu sampai Umar bin Khattab dia lagi ngoceh aja itu bilisnya, istrinya. Jadi setelah alaihi bilisaniha wa huwa sakitun, Umar bin Khattab diem aja. Dia kemarin Umar bin Khattab kita tahu sendiri ya, diem aja seperti itu. La yuraddu alaiha, kagak balas, diem aja kayak begitu. Pansarafar rajul, akhirnya itu orang itu pulang dah, gak jadi dah. Qailan, sambil ngomong dalam hati kali dia ngomong sendiri ya. Idza kana hadza halu Umarul Mukminin fa kaifa hali, kalau Umar aja begitu apalagi saya. Ya keadaannya, pakhoda Umar keluar tiba-tiba, paroahu, dia lihat itu ya, panadahu, dipanggil ya, mahajatuka, panadahu mahajatuka, panggil sini, apa sih kebutuhannya kamu? Faqala, dia ngomong, ya Amirul Mukminin, jitu asku ilaika khalqa zaujati, saya mendatang kemari mengadu tentang kelakuan istri saya yang jelek. Tapi saya dengar istri kamu juga lagi ngoceh mulu. Jangan-jangan istri kamu lebih jelek daripada istri saya, ya. Ngoceh seperti itu, ya. Engkau diem aja. Ya, begitu akhirnya saya pulang aja deh kalau begitu, ya. Lalu apa? Ya, kata dia,
Idza kana hadza halul mu'minin pala mana itu ya. Ya, kalau ini keadaan yang tadi bilang, kalau ini keadaan Amirul Mukminin kayak begini terhadap istrinya, bagaimana keadaan saya? Faqala lahu Umar, kata Umar ngomong begini. Ihtamal taha li huquqillaha. Ya, kamu harus tahan aja deh, kamu harus tanggung semua, ya. Karena kenapa? Karena li huquqillaha. Karena hak-hak istri kepadamu, kewajiban kita terhadap istri. Tahan aja, karena kita punya kewajiban terhadap istri. Ala anha tobahatul ta'ami, dia masakin makanan buat saya, bikinin roti buat saya, nyuciin baju saya, menyusukan anak saya. Itu semua sebenarnya bukan kewajiban istri. Bukan kewajiban istri itu seperti itu. Saya juga baru terkejut juga ya. Kemarin tuh ngaji, Masya Allah Rabbi. Bukan kewajiban istri itu. Masa? Kata kita mah kewajiban perempuan kan ya. Bukan kewajiban istri kayak begitu. Dan wayaskunu qalbi biha anil haram. Dia juga membuat saya menjadi terhindar daripada yang haram. Wa ana ihmal tu lidzalika, karena itu saya tahan. Jadi anak mikirin begitu tuh, kewajiban saya udah buat baik banyak mama saya, maka ketika dia ngomel saya tahan kayak gitu. Itu caranya ya, caranya kayak Umar bin Khattab. Karena udah sering benar ya, saya sampaikan sebenarnya kalau kita ingin supaya kita benci sama istri kita, yang pernah dipraktekkan saya katakan bahwa ada seorang keluarga, dia disuruh praktekkan, coba kamu kok sayang bener ya sama istri kamu ya? Iya. Istrinya juga sayang bener sama suaminya? Iya. Kalau begitu coba dalam tempo nggak lama-lama, dalam tempo 10 hari aja, tulis setiap hari 10 kejelekan istrimu. Setiap hari 10. Suami juga bilang begitu. Istri juga bilang, kejelekan suamimu suruh terus dong. Ini kejelekannya ini. Ini kalau habis mandi, ini lakinya kalau habis mandi naruh baju sembarangan aja. Kan dia enak gitu ya. Mobil ini kan biasanya begitu tuh ya. Habis mandi naruh baju sembarangan aja. Kalau buka lemari kagak nutup lagi pintu. Tulis tiap hari 10. Besok tulis yang lain lagi 10. Terus dia baca, yang pertama dia baca, yang kedua tulis lagi. Kemudian hari ketiganya yang pertama dibaca, kedua dibaca, ketiga tulis lagi. Sampai akhirnya 10 hari. Begitu 10 hari benci dia sama lakinya. Karena yang ada di pikirannya kan yang jeleknya aja, jelek. Jadi benci langsung dia. Gitu juga suami juga benci kepada istrinya. Dan kebalikannya, ketika disuruh tulis, suami istri yang gak baik suruh tulis setiap hari 10 kebaikan istrinya. 10 kebaikan suaminya tulis. Akhirnya pada sayang tuh. Setiap hari, waduh istri saya itu begini, kebaikannya terus. Tapi ditambah lah ya, setiap hari nambah gitu. Sampai 10 kali. Akhirnya dia sangat sayang juga kepada suaminya kayak gitu. Nah inilah bukti Umar bin Khattab kayak tadi gitu. Wah dia udah baik banget sama saya, udah begini kerjaan saya. Timbang segitu aja mah. Saya kuat nahannya, kata apalagi dia punya fa inna ma hiya mudatun yasira, ya itu cuma sebentar. Ya memang begitu cuma sebentar aja, enggak lama. Ntar juga reda lagi. Luar biasa ya Umar bin Khattab sikapnya. Itu hadisnya yang wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian hadis berikutnya lagi, ini hadis berikutnya panjang sekali ini. Ya. An ibni Abbas, Abdullah ibni Abbas, dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas, ini dia ya, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi, saya di belakang nabi yauman suatu hari. Maksudnya ini dia ingin bonceng, nabi naik onta, saya enggak ingat lagi apa onta apa kuda, yang belas kuntu khalfan nabi artinya kami bonceng di belakang nabi. Yauman pada suatu hari, qala, lalu dia berkata, ya gulam, hai, apa artinya itu? Hai anak, apa itu? Hai anak, gulam itu anak. Ini ponakannya ya, ponakan Nabi ya. Karena Abbas itu kan pamannya Nabi kan, anaknya namanya Abdullah. Ya gulam, panggilannya sama anak-anak kayak gitu. Ya gulam, hai anak, katakan, ini u'alimuka bi kalimatin, ini u'alimuka nggak ada binya ya. Ini
Ini wa'alimuka kalimatin, enggak pakai bi ya. Ini wa'alimuka, saya kok ngapalnya pakai bi ya. Ini wa'alimuka, enggak apa-apa dah. Jadi ini wa'alimuka kalimatin, saya ajaran kamu beberapa kata, beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, pasti Allah akan memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, pasti kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta bantuan, pertolongan, mintalah bantuan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal ummata, apa? Annal ummata, bahwasanya apa diartikan umat? Umat. Lawi tama'at ala ayan fauka, andai kata umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah Allah tuliskan untukmu akan manfaat itu. Wa ini istama'u ala ayaduruka, kalau mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu, menyusahkan kamu, membahayakan kamu, bahayakan kamu bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan membahayakan kamu illa bisyai'in qad katabahullahu lak alaika, kecuali apa yang telah Allah tetapkan ya atasmu. Rufi'atil aklamu, diangkat itu pulpen, wajab patis suhupu, dan telah kering itu kertas gitu. Atau suhup itu apa? Lembaran kertas. Rawahat Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, katanya hadisnya hasan dan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dalam riwayat selain Imam Tirmizi dikatakan begini, ihfazillah tajidhu amamaka. Jadi kalau sana kan tajidhu tujahaka, sama artinya peliharalah Allah, kamu akan mendapati Allah di depan matamu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah pada waktu dalam keadaan lapang, ya'rifka fisiddati, maka ia akan mengenali kamu di dalam kamu kesulitan. Wa'lam, ketahuilah annama akhto'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah apa yang menyalahkan kepadamu, yang menimpa kamu ya, begitu ya. Apa-apa yang tidak menimpa kamu, apa artinya sih? Akhto'a artinya kesalahan. Apa yang luput darimu tidak akan menimpa kamu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpa, yang harus menimpa kamu tidak akan luput darimu, begitu diartikan luput ya, atau kesalahan sih artinya. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wah, ini hadisnya luas sekali ini ya. Satu, peliharalah Allah ya, pasti Allah akan memelihara kamu. Bagaimana kita memelihara Allah? Pengertiannya, peliharalah hukum Allah, peliharalah perintah dan larangan Allah. Perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhkan, itu namanya kita memelihara Allah. Kemudian kalau kita lakukan seperti itu, Allah pasti akan memelihara kita. Dia pelihara kebutuhan kita, dia pelihara ya semua kebutuhan kita, istri kita, keluarga kita, dia akan dipelihara oleh Allah. Ini yang harus kita yakini benar. Jadi peliharalah hukum Allah. Jadi saya banyak sekali sekarang ngaji ini punya teman-teman yang kayak begitu, nggak ada kerjaannya ngaji aja, mengajar, tapi ternyata kebutuhan hidupnya dikasih oleh Allah seperti itu, karena Allah pelihara mereka memang sudah sangat yakin. Ihfazillah yahfazka, peliharalah ya. Ihfazillah tajidu tujahaka, peliharalah Allah, artinya hukum-hukum Allah, peraturan Allah, laksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, yang masuk yang sunnah dan yang makruh, maka engkau akan mendapati dia di hadapanmu, dia selalu mendampingimu, kamu selalu bersama dengan Allah. Kalau kayak begitu
Gak ada kesulitannya kayak gitu ya. Wa idza sa'ata fas'alillah, kalau kamu minta sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan apa dirinya? Fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Apa? Fasta'in billah, enggak ada. Wa idza sta'anta, kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal umata, kalau suatu umat, saya hafalnya bukan walau istamal insu wal jinnu ya. Saya suka sampaikan. Kalau suatu umat lawi istama'u, semuanya berkumpul dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ala yanfa'uka bisyai'in, untuk sedikit memberikan manfaat kepada kamu. Lam yanfa'uka bisyai' illa bisyai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Ini takdir ya. Wa ini istama'u ala ayyadurruka bisyai'in, andai kata mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka, tidak akan bisa membahayakanmu illa bisyai'in, kecuali yang sesuatu itu qad kataballahu alaika, yang telah Allah tentukan untukmu. Rufi'atil aqlam, diangkat itu pulpen, artinya nulisnya udah selesai. Wa jabbatis suhub, dan lembaran-lembarannya itu udah kering ya. Jabbatil suhub artinya udah ditulis, kagak dirubah lagi tulisannya, pulpennya udah diangkat, kemudian kertasnya kan nulis pakai pulpen basah tuh, udah kering, udah nggak bisa dihapus lagi, pengertiannya begitu. Di dalam hadis yang lain dikatakan ihfazillahi tajidu amamaka, pelihara Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah depanmu. Ta'arraf ilallahi firha, kenalilah Allah ya pada waktu kamu dalam keadaan lapang, ya ribka fisiddati, dia akan kenal kamu waktu kamu sulit. Jadi kalau lagi enak kenal Allah, ntar lagi sulit Allah kenal kita, lagi banyak duit sedekah kita, ntar lagi dapat kesulitan Allah bantuin kita, begitu maksudnya. Kira-kira kayak begitu sajalah yang gampang ya. Jadi ya ribka fisiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, ketahuilah apa yang tadi apa artinya? Kesal, yang luput. Jadi maksudnya begini, i'lam ma akhta'aka, apa-apa yang salah untukmu, lam yakun lisibaka, tidak akan menimpa kamu, begitu. Nggak ada yang kesalahan ya. Oh, ada orang, kita naik mobil, kita dapat kecelakaan mobilnya, kita nggak ngapa-ngapa, emang itu bukan salah, itu memang kamu mah nggak akan menimpa kamu, nggak ada kesalahan yang menimpa kamu, pasti menimpa. Jadi masalah begitu itu karena Allah, begitu ya. Jadi annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, apa yang luput bahaya darimu emang nggak bakalan menimpa kamu. Jadi bukan salah tuh, orang-orang pada celaka semua, kamu selamat, berarti salah kali, nggak salah gitu, itu ya. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang menimpa kamu juga nggak bakal salah, itu emang udah tentuin begitu. Dapat kecelakaan di mobil, semuanya orang selamat, kita yang kena babak belur, nggak salah itu. Jangan pakai nyalain-lain, gue sih duduknya di belakang, nggak begitu, nggak boleh itu maksudnya ini. Jadi jangan nyalain orang lain, udah emang begitu nasibnya. Sebabnya memang ada, tapi jangan kamu cari sebab kepada siapa-siapa. Kalau duduk di depan nggak begini kali, gue duduk di belakang, saya dikasih di belakang, macam-macam dah ngomong, nggak boleh begitu itu. Ini tentang keimanan ya. Walam anan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu atau pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa anal faroja ma'al karbi, dan bahwasanya kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Wa ana ma'al usri yusra, dan bahwasanya kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Ini agak terbalik memang yang ini, wa anal faroja ma'al karbi, terbalik ya, anaknya wa ana ma'al kesusahan. Oh, itu salah, karob bukan jalan karbon kesulitan itu ya. Paroja artinya lapang sih, parja. Nah, artinya parjun itu lobang, lapangnya. Ya mungkin terjemahannya kayak begitu. Jadi kalau kita lihat ini luar biasa ini isinya ya. Barangkali besok bisa kita ini tentang keimanan ini. Saya satu bilang ya. Ini, kalau kamu minta, jangan minta kepada siapa-siapa, mintanya kepada Allah. Kita nggak mampu nih, kita belum bisa nih. Tetapi
paling tidak jangan sekali-kali kita minta pertolongan kepada orang lain, kita lupa kepada Allah. Mintanya kepada Allah, begitu aja dulu. Tapi karena mereka yang sudah mempraktekkan ini sebenarnya nggak pernah minta tolong sama manusia, nggak pernah. Minta tolongnya kepada Allah dan selalu berhasil. Lalu dia tidak melakukan sebab, dia melakukan sebab. Tapi sebabnya apa? Cukup bagi orang itu, dia sebabnya minta kepada Allah. Kita kan belum bisa kayak begitu. Bisa nggak kita kayak begitu? Belum bisa kita. Tapi kita masih melakukan sebab lah, imam kita sebab. Sebab artinya kita minta pertolongan kepada Allah juga melalui sebab manusia. Yang kita yakini nanti si yang nolong pasti Allah. Tapi kan sebabnya harus seperti itu. Sama juga ngomong begini. Kita itu sakit minta sehat kepada Allah. Sebabnya kita minum obat. Tapi kan yang ngasih kesembuhan tetap Allah. Tapi kita masih melakukan sebab. Tapi ada orang sebabnya itu kagak pakai minum obat. Sebabnya itu minta. Begitu dia. Ngerti gak ya? Sebabnya itu dia melakukan sebab. Apa sebab? Minta kepada Allah. Allah kasih kayak begitu. Ini dia sudah melaksanakan. Kita mah belum. Tapi tahapan kita kayak begitu dulu. Yang penting kita jangan lupakan Allah. Jadi mintanya kepada Allah, apa aja datang kepada Allah. Dapat kesulitan apa, katakanlah dia sedang butuh uang begini lagi butuh uang, mintanya kepada Allah aja. Tiba-tiba ada orang datang bawain kayak gitu. Gimana kalau gitu? Ada aja orang yang kayak begitu datang. Nggak minta bantuan ngomong mau sono sini, nggak ngomong begitu sama siapa-siapa. Mintanya pada Allah saja. Karena dia yakin orang itu juga kan nggak bisa nolongin dia tanpa pertolongan Allah. Nah, ini kita belum sampai ini. Tapi kayak tadi dulu syaratnya. Ente sekarang mau minta aja kepada Allah, nggak mau lakukan sebab ya. Padahal makom, kedudukan spiritual, kedudukan keimanan kita belum sampai seperti itu. Karena kalau masih ada keraguan-raguan nggak bakal berhasil ya, nggak bakal berhasil. Kita nggak begitu, tapi kitanya ini belum memelihara Allah, masih banyak melanggar larangan Allah. Ya, ada larangan kita langgar, ada perintah yang kita abaikan atau kita laksanakan dengan cara yang lalai lah, nggak terlalu serius kita laksanakan seperti itu. Nggak bisa level orang yang memelihara Allahnya sampai di situ, nggak bisa kalau langsung dia minta kepada Allah, ya Allah kasih saya begini, ya Allah kasih saya begini. Nggak bisa, karena kita masih kotor. Kayak kemarin kan, makanannya haram, minumannya haram, minta Allah, ya Allah, ya nggak bisa. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, dan bisa kita seperti itu. Ini secara sunatullah, tapi kalau Allah menghendaki mah bisa aja kayak begitu. Hanya bagi kita jangan minta apapun. Jangan kamu minta apapun kecuali minta kepada Allah. Setelah itu karena makom kita namanya masuk asbab, baru kita lakukan sebabnya. Jadi kalau kita cari rezeki, cari uang minta dulu kepada Allah. Kan orang bilang jangan kamu cari rezeki, carilah yang memberi rezeki. Siapa dia? Allah. Nanti dia yang akan ngasih. Soal jalannya mah bagaimana aja, urusannya banyak. Banyak contoh-contoh hal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.